Simulasi TKA Matematika SD berdasarkan Pusmendik. Mari kita bahas, teman-teman. Soal pertama. Nah, ini cara cepatnya pertama kita kerjakan perkalian dulu ya, teman-teman. Ini. Jadi, 2 kali 0,75 itu berapa? 1,5. Oke. Ditambah 2/3. Terus, ini kita terus ulang aja. Minus 3. 120% berarti kita ubah aja, teman-teman. 120/100. Oke. Di sini jawabannya menyebutnya antara 30 dan 60. Jadi kita ubah semuanya paling terkecil dulu ya, teman-teman. 30 gitu ya. Jadi berapa nih jawabannya? Jadi menyebutnya kita rubah ke dalam 30 semua. Ini berarti ini berarti bisa 5/6 ya. Jadi kalau 30 berarti sorry, 120/100 yang 6/5, teman-teman. Jadi 30 berarti sama dikali 6. 36/30. Terus minus 3 sama minus 3 ditambah 1/5 ini bisa dicoret jadi minus 1/5. Kalau penyebutnya 30 berarti minus sama-sama dikali 30. 45/30. Terus 2/30 berarti kalau penyebutnya 30 berarti sama-sama dikali 10. Berarti 20/30. Jadi kita hitung 36 dikurang 45 tambah 20 berarti 11/30, teman-teman. Jadi jawabannya ya Pak. Soal nomor 2. Menjelang tahun ajaran baru, toko buku ceria memberi diskon 10% untuk semua jenis buku. Diketahui buku gambar sama dengan setengah buku komik. Terusnya, harga buku tulis 0,75 kali harga buku komik. Diketahui harga buku komik adalah 24. Oke, berarti buku komik itu sama dengan 24.000. Terus, diketahui harga buku komik. Bisa tanya apa? Harga buku komik dan buku tulis setelah diskon. Oke, berarti yang ditanya adalah buku gambar ditambah buku komik. Buku gambar dan buku tulis berapa setelah diskon? Setelah diskon. Oke, berarti pertama kita cari buku gambar dulu ya, teman-teman. Buku gambar kita singkat aja. Buku gambar adalah setengah dari buku komik. Berarti setengah dari 24.000. Terus buku tulis sama dengan 0,75. 0,75 berarti 3/4 dari buku komik. Nah, ini berapa? Buku gambar 12.000. Oke, buku tulisnya berapa? 4/6 berarti 18.000. Nah, totalnya berapa buku gambar dan buku tulis? Sama dengan 30.000. Terus harga buku setelah dikenakan diskon. Diskonnya 10%, berarti diskon 10% itu dikali 10%. Diskonnya itu berarti 3.000. Berarti harga buku setelah diskon sama dengan BG plus BT sama dengan 30.000 dikurang 3.000 sama dengan 27.000. Jawabannya C. Pabunan seorang penjual susu kedelai. Suatu hari Pabunan memproduksi susu sebanyak 7 wadah, yang masing-masing berisi 1/4 liter. Seluruh hasil produksi akan dituangkan 50 botol besar dengan isi yang sama banyak dan 15 botol kecil. Dengan isi satu botolnya adalah setengah botol besar. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut tentang hasil produksi. Oke, 1.
Pada hari itu Pak Bondan memproduksi 3/4 liter susu kedelai. Oke, berarti total produksinya berarti 7 dikali 6, 1/4. Oke, cara cepatnya bagaimana? Ya udah, berarti 7 kali 6, 4, 2. 7 kali 1/4 berarti 7/4. Ini bisa 7/4 kita sederhanakan jadi 1 ya teman-teman. Jadi 4, 3, 3/4. Oke, berarti nomor 1 benar. Nomor 2, setiap botol besar diisi susu. Setiap botol besar diisi susu kedelai sebanyak 3/4. Nah, berarti produksi dituangkan dalam 50 botol besar. 50 botol besar. Terus sisanya yaitu 15. Berarti ya sudah, berarti total produksi ya teman-teman. Itu sama dengan 50. Berarti VB lah ya. VB terus ini 50 VB sorry ya. 50 VB terusnya botol kecil berapa? 15. Setengah botol kecil itu sama botol besar, berarti setengah VB itu. Kenapa dapat setengah? Karena botol kecil itu setengah botol besar. Sudah kita hitung teman-teman. Ini sama dengan, berarti ini bisa jadi 100/2 VB ditambah ini berapa? Berarti 15/2 VB. Oke. Terus total besar kan di sini tadi ya teman-teman ya. 434 TP 43 itu sama dengan 175/4. Berarti ini TP-nya kan 175/4. Oke, berarti 175/4 dengan 115/2 VB. Hingga VB-nya berapa nih? VB sebenarnya kali silang aja teman-teman. Berarti 175/2 kali 4/115 itu sama dengan 35/460. 35/46. Berarti benar ya teman-teman. Oke, nomor 2. Total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil. Nah, total yang dikemas dalam botol kecil berarti botol kecil itu ini benar ya teman-teman. Botol kecil itu sama dengan setengah PB. Berarti setengah dikali VB-nya berapa? 35/46 sama dengan 35/92. Terus VB-nya ada berapa? Botol kali 15. Ada 15 botol berarti totalnya 525/92. Gitu. Berarti salah ya. Soal nomor 4. Main bermain ular tangga menggunakan sebuah dadu. Diketahui bahwa jumlah titik pada setiap dua sisi berlawanan pada dadu adalah sama. Pada saat giliran main bermain, main melempar dadunya. Berikut adalah dadu hasil lemparan main. Pada dadu tersebut banyak titik yang ada di sisi bawah. Oke, dari sisi bawah. Cara cepatnya seperti ini teman-teman. Jadi jumlah dadu itu setiap berlawanan itu harus 7. Berarti kalau atasnya 4, nah itu titik-titik berapa kalau hasilnya 7? Berarti kita anggap ini X gitu ya. Berarti X sama dengan 7 dikurang 4. Hasilnya 3. Soal nomor 5. Setiap bulan Ramadan, SD Harapan mengadakan bakti sosial. Mereka membagikan sembako dengan berat berisi 3 kilo, 2 bungkus gula pasir dengan berat 5 kg dan 5 bungkus
5 bungkus dengan mie instan dengan berat 85. Oke. Total berat semua isi paket berapa ya? Sudah kita jumlahin aja. Ini kan gram yang ditanya, berarti semua dirubah menjadi gram. Berarti beras berapa? 3 kilo. 3 kilo dirubah jadi gram jadi 3000 gram. Terus 2 bungkus gula pasir ditambah 5 hektogram berarti 2 hektogram dia dikali jadi gram jadi 500 gram. Terus 5 bungkus mie instan yang masing-masing 85 berarti 5 kali 85 gram. Oke. Jadi sudah kita jumlahin aja. 3000 ditambah 1000 ditambah 425. Jadi totalnya adalah 425 gram. Ya berarti jawabannya betul ya teman-teman. Terus berat mie instan dalam paket tersebut lebih dari 0,5. Oke, berat mie instan berarti mie, mie instannya berarti berapa? 5 dikali 85 gram. Itu hanya 425 gram. Lebih besar. Nah, salah. Jadi, jawabannya lebih kecil dari 500 gram. Ini salah berarti. Satu kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie instan. Oke, betul. Gula pasirnya kan 500 gram berarti lebih berat. Jawabannya betul. Oke, SD8 baru saja meresmikan ruang perpustakaan untuk siswa. Wanita sedang mendata banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan tersebut pada 5 hari pertama sejak diresmikan. Diagram berikut menggambarkan data yang diperoleh Bu Anita pada kunjungan SD Harapan. Deskripsi apakah yang tepat tentang data pada diagram tersebut? Bukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya dari pengunjung hari Rabu. Oke, hari Rabu berapa? 20. Senin berapa? 15. Berarti perbandingannya 15 per 20 itu berarti 3/4 bagian dari Rabu. Berarti pengunjung dari Rabu berarti seharusnya benar. Total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Ya sudah, kita jumlahkan aja semua di sini teman-teman. Berarti ini berapa jumlahnya? Dari hari Senin sampai Jumat. Ya, berarti Seninnya berapa? 15. Rabunya 18. Selasa 18, Rabunya 20, terus Kamisnya 24, Jumatnya 20. Nah, total berapa? Itu 15 tambah 10 tambah 24 tambah 20. Totalnya adalah 97. Nah, sedangkan ini hari Jumat 100. Jawabannya salah teman-teman. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Oke, selisih yang paling signifikan di mana? Kalau misalnya Rabu dan Kamis 24 ya. Kamisnya 24. Berarti selisihnya berapa Rabu dan Kamis? 24 dikurang 20. Nah, itu hanya 4. 4 itu tidak lebih dari 5. Berarti jawabannya benar. Oke, soal nomor 7. Nomor 7, Rina ada berapa buku? Dika, Rina ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 buku. Dika, tapi masing-masing buku itu ada 2 buku. Berarti dikali 2 semuanya teman-teman. Rina ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 2. Berarti ada 10 buku. Dika berapa? 2, 3, 4. 4 kali 2. Berarti ada 8 buku. Siti berapa?
2, 3. 3 kali 2. Itu 6 buku. Oke. Pernyataan. Salah dan benar. Lina membaca 10 buku. Lina 10 buku berarti jawabannya benar. Dika membaca buku lebih sedikit dari Lina. Oke. Dika 8, Lina 10. Berarti 8 lebih dikit dari 10. Jawabannya benar. Siti membaca 3 buku. Salah. Siti 3 kali 2 berarti 6 buku. Jawabannya salah. Soal nomor 8. Pak Bakri mempunyai lahan seluas berapa luasnya? 3,5 hektar. Pada lahan tersebut, 1/5 bagian akan ditanami cabai. 1/5 itu tanaman cabai. Oke. Terus 1/3 itu tanam tomat. Oke. Dan sisanya daun bawang. Berarti berapa luas lahan yang akan ditanami tomat dan daun bawang? Oke. Berarti tomat daun bawang gitu ya. Daun bawang. Sudah berarti kan total ini kan 3/5. Tinggal dikurangi berarti kan jawabannya kan ini ditambah ini gitu kan. Berarti jawabannya adalah 3,5 hektar dikurang cabai berarti. Dikurang pohon cabai berarti 1/5 cabai dari 3/5 ya teman. Itu ini pohon cabai jadi 3,5 dikurang 0,7. Oke. Ini coret-coret jadi 0,7. Berarti sama dengan 2,8 hektar. Hanya adalah D. Soal nomor 9. Sebuah bak berbentuk kubus dengan volume 9 meter kubik. Bak tersebut akan diubah menjadi sebuah balok dengan panjang 2 kali dari ukuran bak, terus setengah dari ukuran bak 1/2 sebelumnya, lebar dari ukuran bak sebelumnya, dan tinggi sama dengan ukuran bak sebelumnya. Oke. Berarti kita dapat volume kubus. Volume kubus apa? Sisi pangkat 3 itu sama dengan 9 meter kubik. Oke. Terus volume balok berapa? Volume balok itu yang panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu 2 kali S, berarti 2 kali S. Terus lebarnya berapa? Setengah. Setengah S. Kan? Tingginya itu sama, berarti S. Berarti ini cara coret, berarti S pangkat 3. Nah, S pangkat 3 berapa volume baloknya? Ya udah 9 meter kubik. Jawabannya sama. Soal nomor 10. Pak Bayu dan keluarga tinggal di kota Jogja dan berencana untuk liburan ke Semarang. Diketahui jarak Jogja Semarang itu 140 dan kecepatan rata-rata Pak Bayu itu 80. Oke. Pak Bayu dan keluarga berangkat dari rumah jam 6. Apabila di tengah perjalanan mereka berhenti 15 menit istirahat untuk membeli oleh-oleh, pukul berapa Pak Bayu dan keluarga tiba di Semarang? Oke, berarti yang ditanya adalah waktu. T itu sama dengan apa? Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. S per V. S-nya berapa? 140 km. Kecepatannya berapa? 80 km per jam. Nah, ini sama dengan berapa? 1,75 jam ya, teman-teman. 75 jam. Kalau dijadiin menit berapa? Oke, 7 menit berarti 1 jam. 75 itu berapa menit? Oke, 75 itu berarti kan 3/4 kali 60 teman-teman. 15, 45. Oke, sama 45 menit. Dia harus bisa mengconvert ya, Kak. Dari 75 ke menit. Terus, baik, di perjalanan istirahat 15 menit. Oke, berarti total waktunya berapa? 1 jam 45 menit. Dimana istirahat 15 menit. Oke.
Oke, jadi totalnya adalah 2 jam. 1 jam ditambah 60 menit, teman-teman, 2 jam. Jika dia berangkat jam 6, pukul 06, ya, ditambah 2 jam. 2 jam berarti nyampe jam 08.00. Soal nomor 11. Lala berulang tahun setiap tanggal 14 Juni. Dia akan berusia 13 tahun pada bulan Juni tahun ini. Sekarang tanggal 30. Berarti pernyataan yang benar adalah Lala harus menunggu 45 hari lagi untuk merayakan ulang tahun. Oke, berarti sekarang 30 April. Bulan Mei berapa? Bulan Mei. Bulan Mei itu 31. Juni tambah 14. 45 hari. Oke, jadi jawabannya benar. B. Lala harus menunggu 6 minggu dan 3 hari. Berarti 6. 6 week dikali berapa? Week itu kan 7 kan? Oke, week itu 7. Berarti 6 dikali 7. Oke, 6 kali 7 dengan 42. Ditambah plus 3 hari. 42 tambah 3 hari berarti 45 hari. Jadi benar ya teman-teman. Lala harus menunggu 2 bulan. 2 bulan itu 10 hari. Jadi pasti. Soal nomor 12. Ibu pergi ke pasar membeli 3 kilo buah. Dalam keranjang belanja ibu terdapat 2 buah alpukat dengan berat 1,25. Sisanya 7 buah kue ini. 7 buah kue ini. Berarti berat 1 buah kue ini adalah, berarti kita kurangin aja ya. Total berat itu kan. Total berat dikurang alpukat berapa? 1,25. Berarti 3 kurang 1,25 sama 1,75 kilogram. Ya, buah kue ini ada 7. Berarti buah buah mangga kue ini berarti 7 buah mangga kue ini dengan 1,75. Kue ininya itu sama dengan 1,75 dibagi 7 teman-teman, sama dengan 0,25 kilogram. Oke, seorang petani membeli tangki berisi air sebanyak 0,8 hektoliter. Air tersebut akan ditampung ke dalam bak penampungan yang nanti akan digunakan untuk menyiram tanaman cabai. Bak penampungan dapat menampung 20 liter air. Oke, 20 liter air. Berarti air di dalam tangki tersebut 80 liter. Oke, 8. Tangki berisi 0,8. 0,8 itu berapa? 0,8 hektoliter itu berapa sama dengan naik 2 berarti dikali 100 berarti 80 liter. Jawabannya benar. Terus petani dapat mengisi bak penampungan sebanyak 5 kali hingga tangki kosong. Nah, ini penampungan 20 liter berarti berapa? 80 per 20 itu hanya 4 kali teman-teman. Jadi jawabannya salah karena 4 kali. Terus jika satu baris tanaman cabai membutuhkan 40 air, 10 baris tanaman cabai dapat menampung air dalam tangki berkurang setengah. Oke, di 40 dl itu sama dengan 4 liter. Harus ada 10 dikali 10 sama dengan 40 liter. 40 liter itu sama dengan setengah. 40 liter itu sama dengan setengah 80 total tangki. Berarti jawabannya benar ya teman-teman. Soal 14. Bu guru menugaskan Doni untuk membawa sebuah kotak yang dapat menampung 64 kubus satuan. Kubus satuan adalah kubus yang mempunyai 1 cm. Di rumah Doni memiliki berapa macam kotak dengan berbagai ukuran. Oke, kotak mana saja yang harus dipilih Doni? Oke, jadi tinggal kita hitung volumenya aja teman-teman.
Berarti volume yang menghasilkan 64 berapa? 8 kali 2 kali 4 itu sama dengan 64 cm kubik. Jadi jawabannya benar. 4 kali 4 kali 4 sama dengan berapa? 64 cm kubik. Benar. 4 kali 3 kali 5 itu sama dengan 60 cm kubik. Berarti jawabannya salah. Soal 15. Nisa sedang mengunjungi kebun binatang. Dia ingin melihat kapibara yang letaknya di bagian timur kebun binatang. Setelah Nisa melewati gerbang kebun binatang, dia melihat papan petunjuk jalan sebagai berikut. Pernyataan yang benar. Kandang zebra itu 6.000 mili. Sedangkan zebra itu ada 60 meter. Kalau jadi mili berarti 60.000 milimeter. Berarti salah. Terus jarak kandang kapibara dan kanguru. Kapibara itu 50. Kanggurunya 35. Berarti dikurang 35 sama dengan 15. Satuannya apa? Meter. Meter ke sentimeter berapa? Dikali 100. Berarti 1.500. Jawabannya benar. Terus, jika Nisa melihat jerapah, kemudian dia ingin melihat kanguru, maka Nisa harus berjalan sejauh jerapah itu ke arah kiri ya, 75 ke kiri. Terus dia ingin melihat kanguru ke arah berlawanan 35 meter. Berarti jarak totalnya berapa? Ya udah 75 tambah 35 meter. Iya mana kan? Dapat 110 meter. Itu artinya sama dengan dibagi 1000 0,11 kilometer. Itu jawabannya. Soal 16. Dio sedang membantu ayam memotong batang rotan untuk dijadikan stik pewangi ruangan. Ayah mempunyai batang rotan dengan panjang 3,20 cm. Ayah ingin membuat stik pewangi ruangan sebanyak mungkin dengan panjang stik masing-masing adalah 15 cm. Sisa rotan yang tidak terpakai untuk membuat stik pewangi ruangan adalah, ya sudah, berarti tinggal dibagi ya. Jadi 3,20 dibagi 15 itu sama dengan berapa? Oke. 3,2 sisa 1 terus sisa 5. Oke, sisanya 5 ya teman-teman. Soal 17. Murid-murid SD Cerdas, SD Pelita, SD Mentari melakukan kegiatan olahraga. Oke, di lapangan bola yang sama, jadwal mereka melakukan kegiatan olahraga tidak sama. Murid-murid SD Cerdas melakukan kegiatan olahraga setiap 2 minggu. Murid-murid SD Pelita melakukan setiap 3 minggu. SD Mentari melakukan kegiatan olahraga setiap 4 minggu. Oke. Hari ketiga, SD tersebut melakukan kegiatan olahraga secara bersamaan. Setiap periode waktu, berapakah murid ketiga SD tersebut akan bertemu dalam kegiatan olahraga di lapangan? Yes, berarti kita eh, hitung mencari KPK ya kan? Ya teman-teman, KPK dari 2 itu ya. Dari 3 sama dari 4. Ini KPK-nya berapa? 2 kali 1. Ini 3 kali 1. Ini 2 kali 2. Oke. Berarti PK-nya 2 pangkat 1, 3 pangkat 1 sama 2 pangkat 2. PK-nya berarti ya terkecil ya teman-teman. Jadi 2 dikali 3 dikali 2. Jadi apa? 12 minggu. Soal 18. Misal A sama dengan 5 dikurang 7/2 dan B sama dengan 3/4 dikurang 1/2. Maka A minus 2B sama dengan, berarti kita nyari A-nya teman-teman. A sama dengan
5, karena penyebutnya 2 ya udah. Berarti kita samakan, berarti 5 kali 2 10/2 dikurang 7/2. Jadi dengan 3/2. Terus yang B. Yang B, yang B sama dengan 3/4 dikurang 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 1/4. Jadi maka nilai A-2B sama dengan 3/2 dikurang 2, B-nya berapa? 1/4. Berarti sama dengan 3/2 dikurang 2/4. 2/4 itu sama dengan setengah. Berarti 3/2 dikurang 1/2 sama dengan 2/2 sama dengan 1, teman-teman. 19. Desti mendapat hadiah 1 loyang kue pada hari ulang tahun. Desti memotong kue menjadi bagian seperti yang terlihat pada gambar. Berapa potong kue berwarna coklat dan berapa potong lainnya berwarna kuning? Oke. Coklat itu berapa jumlahnya? 2. Total seluruhnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2/8 sama dengan 1/4. Soal 20. Pak Bondi memiliki sebidang tanah berbentuk bangun sebagai berikut. Berapa keliling bidang tanah Pak Bondi? Oke. Berarti ini 8, berarti ini 8. Ini 6, berarti ini 6. Ini 8 tambah 14 berarti 22. Sebelah kanan sama 8. Berarti yang ini berapa ya? Ini kita cari rumus Pythagoras ya teman-teman. Kalau ini 6 berarti ini 8. Berarti kalau ini ya, ini 6, ini 8 berarti C-nya berapa? C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 tambah 6, 4 dengan 100. Berarti C sama dengan 10. Berarti 10. Kelilingnya berapa? Berarti kita hitung dari sini ya. 8 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 22 sama dengan berapa? 68, teman-teman. Soal 21. Untuk meningkatkan minat membaca siswa, perpustakaan di SD Cahaya mengadakan kegiatan Ayo Membaca Buku untuk murid kelas 6. Jumlah peserta dari kelas A sebanyak 28 siswa, dari kelas B 36 siswa, dari kelas C 32 siswa. Setiap siswa akan mendapat 3 buku bacaan. Jika satu dus berisi 24 buku, berapa dus buku yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut? Oke, berarti kita hitung total siswanya ya. Jadi kelas A ditambah kelas B ditambah kelas C. Berapa? Kelas A itu 28 ditambah 36 ditambah 32 itu sama dengan 96 siswa. Oke, terus masing siswa akan mendapatkan 3 buku, berarti totalnya dikali 3, totalnya itu 288 buku ya teman-teman. Jika satu dus berapa dus buku yang dibutuhkan kegiatan, berarti total dusnya dengan 288 bagi 24
berarti sama dengan 12 dus. Soal 22. Pada hari Sabtu, Andi, Beni, Citra, dan Dika mengikuti kegiatan lari sehat di lapangan desa. Mereka semua menargetkan untuk menyelesaikan jarak lari yang sama, yaitu 10 km, hingga pukul 8, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Andi 0,4 bagian, Beni 60%, Citra 1/3 bagian, dan Dika telah menempuh 5,5 dari total bagian. Siapa yang telah menempuh jarak 3/5 dari jarak? Oke, 3/5. 3/5 itu sama dengan berapa? 0,6. 0,6 itu setara dengan kali 100%, berarti 60%. Jadi 60% mana B? Beni, jawabannya Beni ya teman-teman. Berdasarkan sifat di atas, apa nama bangunan datar tersebut? Oke, 4 sisi sama panjang. Berarti ini sudah pasti dicoret ya teman-teman. Memiliki 2 pasang sisi sejajar. Oke, persegi sama belak tepat masuk. Sudut diagonal saling berpotong tegak lurus. Oke, sudut yang berhadapan sama besar. Yang berhadapan sama besar, persegi enggak ya teman? Berarti jawabannya soal 24. Pukul berapa Rani meninggalkan sanggar untuk pulang? Oke, Rani berangkat berangkat kita pukul 07.25. Oke, perjalanan menuju sanggar memerlukan waktu 45 menit. Terus kegiatan belajar eh itu sanggar ya. Belajarnya 1 jam 35 menit. Istirahatnya 25 menit. 25 menit. Oke, berarti kita tambahin aja teman-teman. 02. Oke, tinggal kita tambahin. Sorry, ini istirahat 20 menit ya teman-teman. Jadi ini berarti ini 5. Terus simpan 1 ya. Terus 2, 1, 1, 2, 3, 7. 7 tambah 10, 10 tambah 12. 12 berarti kalau dalam menit dibagi 60, 12 bagi saling menghilangkan 0. Simpan 2 di sini teman-teman. Jadi 2 tambah 7 tambah 1, 10. Berarti pukul 10.05. Soal 25. Perhatikan tempat parkir mobil di taman kota. Lebar jalan yang disediakan untuk parkir satu mobil adalah 2 meter. Satu mobil baru saja keluar dari parkiran. Berapa mobil lagi yang dapat diparkir di area tersebut? Oke, pertama kita harus menghitung total lahan yang bisa untuk parkir. Di sini ada tulisan 24 meter lebih besar daripada lebarnya. Berarti panjang sama dengan 24 plus 4 meter lebarnya 4. Jadi 28 meter. Oke. Terus parkir satu mobil itu 2 meter. Berarti total parkir. Berarti 28 dibagi 2. 14 parkir mobil ya. Terus satu mobil baru keluar. Oke, di sini jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Karena satu keluar, berarti yang tersisa 5 dikurang 1 baru keluar, jadi 4 tersisa. Berarti berapa mobil lagi yang dapat diparkir di area tersebut? Oke, sisa parkir sisanya berapa ya? Berarti 14 dikurang 4 dengan 10 parkir mobil. Yang B. Lahan parkir motor ada di sekitar taman.
Parkiran yang tersedia cukup luas. Satu motor membutuhkan lahan parkir seluas 2 meter. Pada pukul 13.00, terdapat 12 motor yang memasuki area parkir dan dapat terparkir dengan rapi di lahan parkir. Ternyata lahan parkir dapat menampung satu motor lagi. Oke, itu kan benar atau salah? Pertama, kita hitung luas total. Jadi luas lahannya itu kan 10 dikali 2 itu sama dengan 2, 20 ya teman-teman. Terus ada atas sama bawah, berarti kali 2. Lagi total itu 40. Terus rata-rata untuk satu motor itu 2 meter, berarti total motor yang bisa diparkir itu 40 dibagi 2. Jadi ada 20 motor teman-teman. Lahan parkir dapat menampung satu motor lagi, berarti saat ini setelah jam 13 itu total motor total motor yang terparkir itu berarti 20 dikurang 1, berarti ada 19 motor yang sedang parkir saat ini. Nah, yang C, pada pukul 12 lahan parkir terisi 20 motor. Oh, salah, karena kan satu udah keluar, berarti salah. Dua, yang B, sebelum 12 motor memasuki lahan parkir sudah terisi 8 motor. Salah, karena kan tadi 19 motor, kalau 12 tambah 8 itu kan 20. Ini salah, teman. Terus terdapat 4 motor yang keluar dari lahan parkir sebelum pukul 13. Nah, ini kemungkinan benar karena dua ini kan udah salah ya teman-teman. Jadi total motor yang saat ini kan jumlahnya 11. 11. Berarti eh, kemungkinan ini adalah benar gitu. Oke, kenapa 4 benar? Ya, kita asumsikan aja nih ini total parkir itu 11 ya teman-teman. Terus yang keluar 4. Yang keluar 4 berarti ini akan sisa tuh 7. Sisa 7, terus terdapat 12 motor yang masuk, berarti 7 tambah 12, berarti 19 motor. Sedangkan total motor yang terpakai itu 20. Ini kan sisa satu berarti kondisinya benar nih teman-teman, sisa satu. Berarti memang yang keluar itu adalah 4. Soal 27. Berapa persen dari seluruh halaman buku yang sudah selesai dibaca oleh Caca? Caca ini berarti ya teman-teman. Oh, kalau 3/4 kali 100% itu sama dengan 75%. Berarti jawabannya D. Soal nomor 28. Berdasarkan informasi mengenai jumlah halaman buku dan banyak bagian buku yang sudah dibaca oleh Danu atau dan Caca, di minggu pertama, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pertama, Danu. Oke, Danu ini. Danu itu membaca buku biru. Biru itu kan ini, teman-teman. Berarti banyak halaman buka berarti Danu anggap Danu D ya. 2/3 dikali 3/29 sama dengan berapa teman-teman? Ini 219,33 halaman ya teman-teman. Berarti jawabannya benar. Yang kedua, Anto ini 50%. 50% berarti Anto itu membaca buku apa? Buku hijau. Hijau berarti 3/40. Jadi 50% itu sama dengan 50/100 kali 3/40 teman-teman. Berarti jawabannya adalah 170 halaman. Oke, benar. Terus sekarang Caca. Caca itu berapa? 3/4. Caca baca buku buku apa? Merah. Berarti dikali 382. Berarti berapa? Ini 286,5 halaman. 286 itu kurang dari 287. Berarti jawabannya sah. Soal 29. Anak-anak berusia 10-12 tahun membutuhkan protein paling sedikit 55 gram dalam sehari. Jika disediakan makanan berikut dengan berat masing-masing adalah 25 gram, tentukan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan protein harian. Oke, pertama adalah kebutuhan harian itu minimum berapa? Kebutuhan harian itu minimum
minimum itu 55 gram. Oke, untuk protein ya teman-teman. Terus jawaban benar berapa? Oke, kita lihat daging sapi. Daging sapi itu ini ya teman-teman. Ini daging sapi ini tuh di sekitar 2,5 ya teman-teman. 2,5 gram di sini ya. Berarti sorry, ini gambarnya itu di sini ya. Itu sekitar 26 gram. 26 gram. Nah, dia itu makan itu 2,50, sedangkan ini di dalam kandungan itu untuk kapasitas 100 gram. Berarti dikali 250 per 100 gram. Oke, berarti sama dengan berapa? 65 gram. Minimum 55, berarti 65 memenuhi. Jadi daging sapi oke. Terus telur ayam. Telur ayam itu posisinya di mana nih teman-teman? Di sini ya, telur ayam. Jadi telur ayam itu dia di sekitar 13 gram. Oke, 13 gram kali 250 per 100 sama dengan berapa? Sekitar 32,5 gram. 32 gram dikurang dari 99 berarti tidak memenuhi. Nggak termasuk ya teman-teman. Terus yang terakhir itu ikan. Nah, ikan di sini. Ikan itu di sekitar 22 lah ya. 22 berarti 22 gram dikali 250 per 100 dengan berapa? Ikan berarti sekitar 55 gram. Sama ya teman-teman. Berarti jawabannya soal 30. Menurut Kementerian Kesehatan RI, ibu hamil harus mengkonsumsi lebih banyak makanan yang mengandung protein dan lemak. Hal ini disarankan agar memastikan jaringan dan organ bayi dapat tumbuh dengan baik. Ibu hamil perlu mengkonsumsi minimal itu 70 sampai 100 protein, sedangkan lemak 62 sampai 67 gram sehari. Suatu hari, seorang ibu hamil mencatat banyak lemak dan protein yang dikonsumsi sebagai berikut. Oke, berarti kita mencari benar atau salah ya. Ini ada dua grafik di mana ini kandungan lemak protein itu 100 gram dan data lemak dan protein untuk ibu hamil lemak sekian segini dan protein segini ya, sekitar nih. Ikan itu di mana nih? Ikan ini kan di sini nih. Nilainya itu 22 ya. 22 kalau lihat di grafik. Jadi kalau misalnya ini kan per 100 gram ya. Berarti 22 gram dikali berapa? Dikali ini kan 50 ya. Dan ditanya 50 per 100. Nilainya berapa? Nilainya itu 11 gram. Oke, 11 gram. Sedangkan data lemak protein yang dikonsumsi oleh ibu hamil ini itu di sekitar 58 ya teman-teman. Jadi kalau 58 ditambah 11 itu masih sekitar 69. Sedangkan kita minimum 70 gram minimum untuk ibu hamil. Minimum minimum ibu hamil itu 70 gram protein dan 62 gram lemak. Berarti ini masih di bawah 70. Ini masih di bawah 70. Berarti jawabannya salah. Terus yang kedua, ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram keju. Oke, keju. Keju itu kan di sekitar ini. Oke, keju. Berarti ini 33, sini aja ya keju. Keju berarti ini kan gambarnya ada sekitar 33 gram. Oke, dikali 50 per 100. Berapa? Itu sekitar 16,5 gram. Nah, kita sudah memenuhi di sini sekitar 58, berarti tambah 58. Oke, 58 berarti sudah melebihi nilai berapa? Karena kan 58 itu kita butuhnya 70. Berarti minimum itu kita harus nambah
belas gram ya. Jadi kalau ini udah 5 gram berarti udah lebih dari 70 gram. Oke, berarti jawabannya benar. Terus yang C. Ibu hamil menambah konsumsi 50 gram daging sapi. Oke, daging sapi. Daging sapi itu ini ya teman-teman, 26. Jadi 26 gram dikali 50 per 100 dengan berapa? 13 gram. Tadi minimumnya 12 gram untuk bisa minimumnya di 70 gram. Berarti 13 itu lebih besar dari 12 gram. Berarti jawabannya